Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jadi ya, perkenalkan nama saya Muhammad Farid. Saya berasal dari sini, keluarga saya asli kuliah dari Garut. Sebelumnya apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik yang cukup semoga saja bisa bermanfaat buat kalian ya. Boleh next. Nah, pilihan kalian setelah kalian lulus SMP. Nah, gimana kalian setelah lulus SMP? Boleh dengan lagi? Ya, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, formal yang saling melengkapi dan mengembangkan. Pendidikan formal terdiri pendidikan dasar SD, SMP, MTS ataupun lain yang sederhana. Kemudian pendidikan menengah ada SMA, MA, madrasah aliyah, SMK, MAK atau bentuk yang lainnya. Dan pendidikan tinggi antaranya ada akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Nah, berdasarkan jenis sekolah menengah dibagi menjadi dua, ada SMA dan SMK. Nah, di SMA nanti kalian kan diantaranya ada pengelompokan peminatan matematika dan ilmu alam atau disebut jurusan IPA. Yang kedua ada kelompok ilmu sosial atau IPS, sering juga disebut IGIS ya. Dan ada juga kelompok ilmu bahasa dan budaya atau disebut kelompok peminatan bahasa. Nah, di SMK ada beberapa teknik bidang, yaitu ada teknologi dan rekayasa, bisnis dan manajemen, teknologi informatika dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, seni kerajinan, pariwisata dan perikanan kelautan. Nah, sebelum Anda memutuskan sekolah tujuan yang akan Anda pilih, yaitu SMA atau MA atau SMK, sebaiknya Anda sudah memahami betul ciri khas sehingga Anda akan menjadi mantap dan merasa betah belajar di dalamnya, serta selalu termotivasi untuk selalu meningkatkan prestasi untuk menetapkan pilihan tersebut. Maka persiapkan segala sesuatu, cita-cita masa depan, jangan menetapkan pilihan karena keterpaksaan atau hanya karena pengaruh dari teman, dari tren atau dari pengaruh lainnya untuk meraih dan mewujudkan cita-cita yang Anda inginkan. Nah, setelah lulus nanti dari SMP hingga sukses, Anda tentukan setelah menempuh sekolah menengah pertama. Perhatikan pada di bawah ini. Nah, ada 3 jalur yang Anda dapat tempuh. Di antaranya ada SMA, SMK, dan kursus. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, ada 3 jalur yang tempuh setelah SMP. Di antaranya yaitu dari SMP terus ke SMA, lalu ke perguruan tinggi. Kenapa dari SMP ke SMA lalu ke perguruan tinggi? Karena pengetahuan yang diberikan ketika di SMA itu 90% dipersiapkan
untuk keperguruan tinggi. Setelah itu bekerja dan mengembangkan karir. Kemudian yang kedua ada dari SMP ke SMK sesuai pilihan. Secara teori tamat SMK dipersiapkan untuk bekerja karena pengetahuan yang diberikan di SMK hanya 60% dan 60% berupa praktek dan teorinya hanya 40%. Jadi setelah lulus dari SMK, Anda bisa bekerja sesuai bekal keterampilan yang diterima di sekolah. Yang ketiga ada jalur yang tadi yang jalur kursus, yaitu keberhasilan seorang tidak selalu harus melalui jalur pendidikan formal. Banyak orang yang berhasil dalam karirnya hanya sekolah sampai SMP saja. Kemudian bekerja dalam bekerja itulah ia belajar sambil mengembangkan karirnya. Jadi kalau kalian misalkan nih di keluarga tidak bisa membiayai, tidak bisa memberikan buat istilahnya buat pembiayaan untuk lain sekolah, kalian jangan berkecil hati karena banyak orang-orang sukses yang meneruskan belajarnya setelah dia bekerja. Dalam bekerja itu dia melakukan istilahnya bekerja, di dalam pekerjaannya dia belajar sambil bekerja. Boleh kita step. Nah, mari kita mengenal lebih dalam tentang SMA dan SMK. SMA, sekolah menengah atas, dan MA, madrasah aliyah. Sekolah menengah atas dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena itu kalau kalian ingin memutuskan untuk memilih SMA, kalian harus bersiap-siap untuk belajar dengan lebih rajin lagi, membiasakan diri dengan senang membaca, mengikuti perkembangan iptek, dan juga akan selalu bergelut dengan matematika, bahasa, ilmu pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial. Nah, jadi kalian ketika kalian memilih jalur SMA, kalian jangan kaget lagi kalau misalkan banyak tugas nih, banyak teori, sedangkan prakteknya sedikit. Nah, praktek tersebut hanya menyempurnakan dari teori. Jadi ketika teori diberikan pada kalian oleh guru, nah terus diterapkan oleh praktek, itu kalian akan lebih paham lagi. Nah, tujuan dari pendidikan di SMA dan MA, yang pertama meningkatkan pengetahuan bisa untuk melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Yang seperti tadi ya, dari kalau SMP ke SMA, kemudian lanjut lagi ke perguruan tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat yang membangun timbal balik lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Jadi ketika kita sudah lulus menjadi seorang siswa, kemudian memilih jalur SMA atau sekolah SMA, kita dapat menjadi siswa yang bisa membantu masyarakat, bisa membangun negeri ini untuk lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, kriteria jika ingin masuk ke SMA nih. Jadi kalian harus pikir-pikir lagi ya, kalau kriteria ini misalkan saya cocok nih ke SMA, boleh, ke SMK boleh, nanti kita bahas lagi ya. Yang pertama ada berminat kepada SMA atau MA yang dipilih. Yang kedua disetujui oleh kedua orang tua. Nah, kenapa harus disetujui oleh orang tua? Karena ridho Allah sesuai dengan ridhonya orang tua, gitu ya. Kalau murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua juga ya. Kemudian memenuhi persyaratan akademik. Misalkan kalau di SMA di negeri ya, biasanya ada tergantung raport dan ada juga lulus tes masuk. Jadi yang kedua ada dua pilihan. Jadi ada juga jalur zonasi dan jalur lulus tes masuk.
Yang ketiga ada sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua. Jadi kalau kalian misalkan kondisi ekonominya kurang, tapi kita ingin ke sekolah yang misalkan elit gitu ya. Nah, kita harus introspeksi juga. Jangan terlalu membebankan keinginan yang membesarkan ego kita. Kita harus sadar terhadap keadaan kita di masa sekarang. Kemudian akan melanjutkan ke perguruan tinggi nih. Misalkan dari SMA, saya belajar dengan tujuan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, menjadi seorang mahasiswa gitu ya. Soalnya saya juga dulu dari SMA pada saat jadi saya memutuskan untuk ke jenjang yang lebih tinggi tadi, yaitu menjadi mahasiswa. Kemudian memahami betul tentang SMA yang akan dipilih, seperti lokasinya, lingkungannya, transportasinya, prestasinya, dan lain-lain. Jadi kalau kalian memilih SMA, harus kalian mengetahui dulu lebih dalam tentang SMA tersebut. Misalkan seperti lokasinya ya, jangan sampai kita salah masuk ke SMA, kita dapat kemana masuk SMA yang mana gitu ya. Jadi nggak sinkron. Kemudian kita lanjutkan lagi mengikuti sistem penerimaan siswa baru yang berlaku di SMA tersebut. Jadi harus mengikuti sistemnya ya, jangan asal masuk aja gitu. Terus mempersiapkan diri dengan belajar dan berdoa sebanyak-banyaknya serta menjaga kondisi tubuh agar senantiasa sehat dan bersemangat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sekolah menengah kejuruan atau SMK ya. Pendidikan SMK dipersiapkan untuk bekerja. Mengapa? Karena itu kalau Anda memutuskan untuk memilih SMK, maka pikiran Anda harus dipusatkan untuk bekerja, siap mencintai dan menekuni bidang kejuruan, berlatih kreatif, berusaha, menciptakan sesuatu hasil yang baru atau produktif, serta bersikap profesional gitu ya. Kalau jalur SMK. Nah, kalau di SMK nanti, Anda juga sebaiknya mencermati potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan pada suatu lingkungan tertentu. Lalu dipelajari, kemudian berusaha menciptakan pekerjaan atau usaha baru yang sesuai dengan kebutuhan tempat di mana Anda berdomisili. Sekolah di SMK diutamakan memiliki fisik dan mental yang sehat dan kuat, selalu berusaha mengembangkan diri serta siap berkompetensi. Karena tantangan zaman sekarang, misalkan kalau SMK kita kan ada jurusan-jurusannya ya, seperti tadi ada teknik komputer. Sedangkan kan banyak di sekolah-sekolah juga kita sudah belajar teknik-teknik komputer, terus fotografer atau dia tentang teknologi tentang pemotretan. Sedangkan sekarang di zaman sekarang banyak sekali HP-HP yang sudah ada kameranya kan. Ya banyak juga dari kita yang mungkin tidak belajar mengenai hal tersebut. Nah, lebih baik itu. Kenapa? Karena dia mau belajar dan terus mengembangkan. Nah, tujuan pendidikan di SMK menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Terus menyiapkan siswa agar mampu memiliki karakter, mampu berkompetensi, dan mampu mengembangkan diri. Yang ketiga adalah menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada masa kini maupun yang masa yang akan datang. Yang keempat, menyiapkan tamatan yang bermutu agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif. Jadi ada istilahnya kalau lulusan SMK itu istilahnya nganggur dulu 1 tahun gitu. Tapi lulusan SMK itu biasanya kalau dia benar-benar istilahnya menekuni kejuruannya, maka dia akan langsung bekerja, maupun itu bekerja dari orang lain ataupun membuat lapangan pekerjaan sendiri. Nah, standar peserta SMK berbeda dengan standar prestasi SMA ya.
Standar prestasi SSK diukur berdasarkan yang pertama bursa kerja atau penempatan, penyaluran tamatan. Artinya sejauh mana ya tamatan SMK bisa diterima pada lapangan kerja sesuai bidang keahliannya. Misalkan yang hobinya masak nih, saya boleh tuh bisa, saya mau istilahnya mau melamar kerja di suatu restoran, itu bisa. Nah, kemudian yang kedua mitra kerja sekolah dan industri, artinya sejauh mana dengan industri mana saja sekolah menjalin kerjasama. Misalkan ya ada sekolah yang SMK di sana, di luar sana, yang bekerja sama dengan PT Honda. Nah, jadi mungkin karena dia ada siswa yang mengambil jurusan otomotif, maka bisa disalurkan oleh sekolah tersebut ke perusahaan yang seperti tadi ya, seperti perusahaan Honda itu misalnya. Yang ketiga, prakteri, yang artinya praktek kerja industri. Artinya sejauh mana SMK mengadakan prakteri, apakah berskala regional, nasional, atau sampai tingkat sudah sampai tingkat internasional gitu ya, kalau biasanya. Nah, ini ada kriteria jika ingin masuk ke SMK. Yang pertama seperti saya berminat dan berniat mungkin ya, karena kalau minat tanpa niat seperti apa jadinya mungkin, karena segala sesuatu itu harus diniatkan. Yang kedua ada disetujui oleh kedua orang tua juga yang tadi ya, karena sesuai termasuk sosial ekonomi juga, karena tidak semuanya SMK juga ada yang terjangkau, ada yang itu ya. Yang ketiga memenuhi persyaratan akademis, di antaranya tuh banyak sekali ya di SMK mah. Yang pertama nilai ujian nasional, yang kedua lulus tes masuk, biasanya meliputi tes akademik, kesehatan dan wawancara. Yang ketiga untuk SMK tersebut melakukan kesehatan untuk tubuh dan penampilan. Misalkan ada SMK menjadi kalau di Cimahi ya, ada SMK untuk khusus istilahnya TNI, itu ada ukuran tubuh gitu ya. Yang keempat ada sesuai kondisi sosial ekonomi orang tua yang tadi ya. Yang kelima siap bekerja, kreatif, produktif dan adaptif. Yang keenam memahami betul SMK dan jurusan bidang yang kalian pilih gitu ya. Jangan misalkan saya masih ragu nih, saya tuh misalkan matematika saya bisa. Kalau di SMK kan matematika bisa masuk ke akuntansi gitu. Kalau misalkan masih ragu bisa mengambil SMA atau SMK juga bisa pilih akuntansi. Yang ketujuh, mengikuti sistem penerimaan siswa baru sesuai dengan kelakuan sekolah yang Anda masuki. Seperti tadi ya, mengikuti sistem, jangan asal-asalan masuk. Kemudian yang kedelapan, mempersiapkan diri dengan belajar sebanyak-banyaknya, berdoa, serta menjaga kondisi tubuh agar senantiasa sehat dan bersemangat. Nah, mungkin sekian. Terima kasih ya atas kesempatan, dan terima kasih juga kepada teman-teman, semoga ilmu ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, yang salah datanya dari saya, yang benar datanya dari Tuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.